Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diadakannya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silva Azizah dengan nomor induk mahasiswa 19314141003. Adapun tujuan atau isi dari video ini adalah yang pertama, untuk mengetahui data soal berdistribusi normal, yang kedua, untuk mengetahui data soal varians homogen, dan yang terakhir, untuk mengetahui kesimpulan data soal berdasarkan kriteria uji T2 sampel independen. Baik, langsung saja kita ke contoh data soal, yang dimana di sini data hasil penelitian tentang skor kecemasan siswa yang menggunakan metode A dan metode B dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jika diambil taraf signifikansi 5%, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Di sini kita bisa dilihat bahwa tabel ini menyediakan untuk metode A di barisan yang pertama dan metode B di barisan yang kedua. Adapun sebelum kita menguji data soal tersebut ke uji T2 sampel independen, ada baiknya kita menguji dulu apakah data soal tersebut berdistribusi normal dan homogenitas. Karena dalam soal tidak diasumsikan bahwa data soal yang tersedia itu berdistribusi normal dan homogenitas. Baik, nah ini merupakan prosedur dalam pengujian prasyarat. Yang pertama, kita rumuskan dulu hipotesis pengujian normalitas, yang dimana di sini terdapat H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian setelah kita merumuskan hipotesis pengujian normalitas, kita rumuskan hipotesis pengujian homogenitas, yang dimana untuk H0, data memiliki varians yang homogen. Kemudian H1, data memiliki varians yang tidak homogen. Adapun langkah selanjutnya yaitu menentukan statistik uji menggunakan SPSS, yang dimana nanti di aplikasi SPSS kita akan menguji apakah data soal itu normalitas dan homogenitas. Setelah itu, karena telah ditentukan juga dalam soal, signifikansi ujinya itu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Selanjutnya, kita akan melakukan kriteria uji, yang dimana terima H0 atau tolak H1 jika nilai signifikansinya lebih dari alfa sama dengan 0,05. Oke? Nah, setelah kita mengetahui dari nilai signifikansinya itu lebih atau kurang dari alfa, kita akan menuliskan kesimpulan berdasarkan kriteria uji. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, di sini Silva telah menuliskan untuk nama itu ada kecemasan dan juga metode, yang dimana dalam kecemasan itu type yang Silva gunakan adalah numerik. Kenapa numerik? Karena kecemasan itu berisikan mengenai angka-angka. Oke. Kemudian adapun metode, Silva menggunakan string karena dalam type ini metode terdiri dari huruf. Nah, adapun desimal kita gunakan 0 karena untuk desimal itu sendiri dalam soal tidak terdapat nilai desimal. Adapun label di sini lebih dispesifikan lagi kecemasannya itu mengenai apa dan metodenya itu mengenai apa. Adapun value, untuk value itu sendiri di sini kita gunakan value untuk metode, yang dimana kita pilih value-nya itu 1 untuk label apa? Untuk label A sebagai metode A. Adapun yang kedua untuk metode B. Oke, kita add, kemudian oke. Setelah itu, ini terserah kalian. Bisa kalian pilih left, di kiri, di kanan, atau di tengah. Tapi supaya rapi mungkin di tengah ya. Nah, adapun misalnya di sini scale, kemudian di sini nominal. Kita langsung saja setelah
diatur di variable view, kita langsung ke data view. Yang dimana di sini Silpa telah menuliskan untuk angka-angka yang dalam soal ya. Ada 30. Sudah sampai 30 yang dimana yang pertama itu metode A, kita copy. Maaf ya. Nah, ini kita copy terus kita urutkan sampai ke 15. Kemudian yang 6 itu kan nyampe B ya, dari B. Maaf. Oke, kita copy lagi. Kita tarik sampai tabel ke 30, lalu kita paste. Nah, setelah ini karena kita akan mencari uji normalitas dan homogenitas, kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Oke. Nah, untuk explore itu sendiri, nilai kecemasan itu merupakan dependent list. Kemudian untuk metode penelitiannya itu adalah factor list. Oke. Nah, kita cek di statistiknya. Nah, benar ya, kalau udah 95% berarti signifikansinya sudah benar di 5%. Kita continue. Setelah itu kita lihat plot, yang dimana karena kita akan memilih untuk menguji normalitas, maka kita harus centang atau klik normalitasnya ya. Jadi oke, kayak gitu. Kemudian karena kita juga memilih homogenitas, menguji homogenitas, kita klik power estimation-nya. Nah, setelah itu kita continue, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, setelah ada outputnya, kita lihat di tabel test of normality dan test of homogeneity. Nah, kita lihat saja ya, sudah dipindahkan. Oke. Nah, di sini dalam normalitas kita fokuskan nilai signifikansinya di Kolmogorov-Smirnov, yang dimana ternyata kecemasan siswa dengan metode A itu signifikansinya 0,200 atau 0,2. Kemudian kecemasan metode B-nya itu signifikansinya 0,2 juga. Nah, berarti kita bandingkan dengan signifikansi yang dimana alfanya 0,05. Dan hasilnya itu adalah H0 diterima. Karena apa? Karena 0,2 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, dan dengan demikian kedua metode yaitu metode A dan metode B berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nih uji normalitasnya atau distribusi normal, kita cek homogenitasnya. Nah, di sini kita fokus saja di based on mean ya, yang dimana kita lihat signifikansinya. Apa hasilnya? 0,100. 0,100 juga lebih besar kan dari 0,05, sehingga H0-nya apa? Diterima. Dengan demikian, kedua metode yaitu metode A dan metode B berasal dari populasi yang memiliki varians homogen. Nah, setelah didapatkan dari prasyaratnya yaitu sudah terbukti normalitas atau berdistribusi normal, terus sudah terbukti varians homogen, kita bisa langsung menguji dengan uji T2 sampel independen. Oke? Yang dimana kita rumuskan terlebih dahulu. Apa rumusan hipotesisnya? Yang di sini saya tulis H0 yaitu skor kecemasan siswa menggunakan metode A dan metode B sama secara signifikan. Kemudian untuk H1-nya, skor kecemasan siswa menggunakan metode A dan metode B
berbeda secara signifikan. Oke. Nah, setelah kita rumuskan hipotesisnya, kita lanjut menentukan statistik uji dalam SPSS, yang dimana kita telah mengetahui atau telah dicantumkan dalam soal nanti signifikansi ujinya itu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Kemudian nanti kita uji juga, kita uji apakah hasilnya itu terima H0 atau tolak H0 atau tolak H1 jika nilai signifikansinya lebih dari alfa sama dengan 0,05. Kemudian kita dapat menulis kesimpulan berdasarkan kriteria ujinya. Oke, kita langsung ke SPSS saja. Nah, kita bisa klik analyze. Kemudian kita pilih compress mean. Karena kita memilih independent sample t-test, kita klik independent sample t-test. Nah, kemudian di sini kalian bisa menulis group define-nya ya. Yang dimana untuk grup 1 sesuai yang tadi value dalam variabel view itu grup 1-nya itu A dan grup 2-nya itu B. Oke. Setelah itu kita continue. Jangan lupa kita lihat juga ya, apakah sudah 5% atau belum, dan ternyata sudah ya. Kita langsung continue aja, kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan di sini yang dimana telah saya pindahkan juga ke PPT saya. Nah, didapatkan bahwa nilai kecemasan siswanya itu kita fokuskan di equal variance assumes, yang dimana kita asumsikan bahwa kecemasan siswa itu jika variance-nya homogen. Nah, setelah kita fokus di equal variance-nya, kita lihat di seek to tailed-nya. Ternyata apa? Ternyata nilainya itu 0,000. Lalu bagaimana? Dengan demikian, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Ternyata 0,00 itu lebih kecil dari alfa 0,05. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya H0-nya ditolak. Dengan demikian, skor kecemasan siswa menggunakan metode A dan metode B berbeda secara signifikan. Nah, dengan itu ternyata metode A dan metode B itu berbeda ya. Oke, mungkin itu saja. Silva memiliki sedikit kata-kata yang dimana aku tidak pernah bermimpi tentang kesuksesan. Aku bekerja untuk itu. Jadi sebuah kesuksesan itu bukan hanya untuk diimpikan saja, untuk dibayangkan, tapi kita juga butuh ikhtiar, butuh usaha untuk mewujudkan sebuah kesuksesan. Esther Lauder. Mungkin itu saja yang bisa Silva sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.